Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika antas salam wa khaina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, syukron tabaharuna, jazakallah khairan khasira, di mana kita masih diberi kekuatan untuk melakukan tupoksi kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan menyembah Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai hablum minallah hablum minanas dan sunnah Nabi, salat 5 waktu di masjid, sehingga kita nanti dicatat masjid bersaksi bahwasanya hambamu ini ya Allah, si fulan telah memuliakan masjid, telah memakmurkan masjid, kemudian telah menjalankan sunnah Nabi sehingga menjadi umat Muhammad, sehingga umat Muhammad wajib dimasukkan surga tanpa hisab sebagai syafaat Nabi. Ini pendengar rahmati Allah. Sementara kita mengaku umat Muhammad ahli sunnah wal jamaah, mana buktinya? Di akhirat nanti bukan ucapan kita, bukan mulut kita yang bicara, tapi saksi masjid, lantai masjid, dinding masjid, masjid itu sendiri akan bersaksi dan akan protes kepada Muhammad. Ya Muhammad, ini umatmu, ini si fulan ini telah menjalankan sunnahmu, masukkan dalam umatmu dan beri syafaat, jadi masuk surga tanpa hisab ini. Sementara kita ngaku-ngaku aswaja, mana aswaja kita? Sholat saja di masjid kagak, bagaimana ngaku sunnah Nabi? Sementara Nabi itu sholat 5 waktu selalu di masjid, tidak pernah di masjid, tidak pernah di rumah. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingga pembedaan antara muslim dan kafir itu jelas. Syirik, muslim kafir, syirik jelas apa? Yakni sholat 5 waktu. Yang tidak sholat 5 waktu berarti sudah kafir sesuai dengan sunnah hadis Nabi. Kalau kafir jelas la yadkhulu jannah, tidak akan bisa masuk surga. Berarti kita masuk neraka. Hanya ada 2 nanti di akhirat, surga atau neraka. Bagi yang kafir, bagi yang menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah, menuhankan selain Allah, mereka yang menuhankan selain Allah itu adalah kafir, itu neraka. Khalidina fiha abada, menuhankan selain Allah. Mari kita berhenti menuhankan selain Allah. Cukup dengan Allah, Tuhan Allah, itu sudah cukup. Jangan menuhankan anak, menuhankan manusia. Nanti menyesal di akhirat, menyesal Bapak Ibu. Mari mulai sekarang, la ilaha illallah. Menyesal nanti, menyesal. Haram masuk surga yang menuhankan selain Allah. Allahu Akbar. Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus,
Assalam al-muhaimin, itu asma Allah. Allah juga selamat, itu asma Allah. Allah Maha Pencipta, itu asma Allah. Al-Khaliq, percaya saja sama satu Tuhan deh, itu saja Allah. Itulah yang selamat, Maha Selamat. Itu sudah. Daripada beriman, yakin kepada selain Allah, yakin kepada dukun-dukun, setan-setan, yakin kepada nasi, kalau tidak makan akan celaka, itu sudah menuhankan nasi. Celaka, nasi bisa menyelakakan orang, na'udzubillah min dzalik. Syirik, kafir, itu sudah kul min indillah. Inilah ilmu yang sempurna. Katakan semua dari sisi Allah. Tidak ada dari selain Allah. Kita diberi nikmat yang sangat banyak. Janganlah nikmat lain, nikmat mata saja. Gimana? Nikmat mata saja sudah. Kita tidak dikasih mata, bagaimana kita bisa bekerja? Jadi buta, kasihan. Menyusahkan orang lain. Itu baru mata. Belum kaki, belum telinga, belum dubur, belum. Gimana kok kita tidak bisa buang air besar? Aduh, kasihan. Belum ginjal, belum otak yang waras, belum yang lain. Belum nafas ini, oksigen. Belum pankreas ini. Pankreas soak, berarti kita lemah, tidak bisa kerja karena apa? Gula tidak bisa, karbohidrat tidak bisa dijadikan ATP, energi otot, lemas kita, lunglai, tidak bisa bergerak, malas kita, karena tidak ada pankreas, tidak normal. Pankreas itu yang membuat karbohidrat atau gula jadi tenaga. Jadi kita makan 1 ton, kalau tidak ada pankreas tidak bisa, Mas. Gula darah itu yang apa? Energi. Itu namanya pankreas. Getah bening. Kalau tidak ada itu, Mas, kita lemah, soak pankreas. Maka harus minum apa? Pil apa itu? Yang getah itu, pankreas, menghasilkan pankreas. Ini paling dirahmati Allah, itu baru pankreas, belum yang lain. Belum kita punya 5 jari, bagaimana kalau tidak punya jari, kasihan. Kita tidak punya tangan, kasihan. Tidak bisa mencuci, tidak ada kaki, kasihan. Itu nikmat-nikmat Allah semua. Yang dengan itu kita bisa menuhankan Allah cuma satu Tuhan. Mereka para ilmuwan, para ilmuwan jenius, ini bukan jenius, tapi goblok mereka, karena mereka tidak bisa membuktikan Allah. Di balik itu ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah, alam semesta ini. Tidak bisa mereka, Mas. Mereka cuma jadi kal an'am adallu, seperti binatang dalam sesat, tidak ada gunanya. Mereka jadi penghuni neraka selama-lamanya. Kenapa mereka tidak menemukan la ilaha illallah? Loh, kita itu menemukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka menuhankan Nabi Isa, menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, neraka mereka. Yakinlah, boleh dites nanti, ketemu kita di akhirat. Masuk neraka semua ngoni-ngoni ini. Yang menuhankan manusia, yang menuhankan iblis, yang menuhankan jabatan, menuhankan uang. Ngoni-ngoni kita akan ketemu baku tanding, Juk. Akan menyesal kalau cukuplah sudah menuhankan Allah sajalah. Kan Tuhan kita sama Allah juga. Itu saja kita tuhankan, jangan yang lain. Elohim, Yahweh, sama itu. Ar-Rahman sama, pengasih penyayang. Al-Alim, yang mengerti, sama. Boleh. Allah itu Al-Alim, boleh kita menuhankan yang Maha Tahu, boleh. Kita menuhankan yang Maha Salam, yang Maha beri keselamatan, boleh. Kita menuhankan yang Maha Khalik, pencipta, boleh.
yang tidak boleh kita menuhankan manusia. Uzair dituhankan oleh kaum Bani Israel. Isa dituhankan jadi Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Berhenti menuhankan manusia. Berhenti. Agar kalian tidak masuk neraka kekal abadi. Ini ada nubuah. Semua nabi-nabi itu adalah satu, yakni la ilaha illallah. Wa man kana kalami la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jaminan Allah ini. Janganlah, apa sih susahnya? Hanya menuhankan Allah, menuhankan Ar-Rahman, pengasih, yang menuhankan Ar-Rahim. Itu menuhankan Asy-Syabur yang sabar, boleh. Kita menuhankan Al-Khaliq yang pencipta, boleh. Kita menuhankan Al-Baru yang maha pembaik, boleh. Kita menuhankan Ar-Rasyid yang maha pandai, boleh. Kita menuhankan Al-Halim yang penyantun, boleh. Kita menuhankan Al-Musawwir yang membentuk rupa, boleh. Yang maha pengampun, boleh. Al-Ghafar, Al-Ghafur. Ar-Raqib yang maha dekat, boleh kita menuhankan yang maha dekat. Yang maha dekat kita tuhankan, boleh. Itu Allah. Yang tidak boleh kita menuhankan manusia, menuhankan Yesus. Uzair itu Ibnullah, anak Allah, itu Yahudi. Rahib-rahib kita tuhankan, tidak boleh. Gampang masuk surga. La ilaha illallah. Tidak ada yang sulit kok. Selama kita percaya hanya Allah, hanya Elohim, hanya Yahweh sebagai Tuhan, hanya Ya Rahman, dijamin masuk surga. Tapi jangan sampai menyuhankan Nabi Isa. Bapak Ibu dilaknat dunia akhirat. Ini keras ini. Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk surga, bukan masuk neraka. Dengan dirahmati Allah. Demikian ceramah ini insyaallah diberi sebagai asbab hidayah kita semua insyaallah, amin. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.